Assalamualaikum semuanya. Apa yang ada di pikiran kalian saat mendengar kata Kalimantan? Mungkin ada yang sangat mengagumi keeksotisan alamnya. Bahkan juga banyak yang berpikir untuk mencari peluang pekerjaan di sana. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Kalimantan memang menawarkan banyak sekali hal, sehingga tak heran kalau daerah ini makin banyak dikunjungi orang luar yang kemudian menetap. Sama seperti di banyak tempat lain, hidup di Kalimantan itu mudah. Intinya asal kita berkelakuan baik, maka segalanya akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, maka akan ada konsekuensi untuk itu. Apalagi ini adalah tanah Kalimantan, di mana klinik dan magisnya masih sangat kental. Di Kalimantan juga ada semacam aturan khusus yang tak boleh dilanggar oleh siapapun, apalagi seorang pendatang. Konon ketika seseorang tidak mengindahkan ini, maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Lalu aturan apa sajakah yang dimaksud? Yang pertama adalah jangan pernah menghina patung kayu di sana. Jika kalian perhatikan, di Kalimantan banyak rumah-rumah adat yang di depannya terdapat patung-patung kayu. Konon ini bukanlah patung biasa, melainkan sebagai simbol orang-orang yang sudah meninggal. Aturan yang ada tentang patung kayu ini adalah jangan pernah menghina bentuknya, sekalipun di dalam hati. Ada banyak kejadian orang-orang yang menghina patung-patung ini dan kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Tak hanya diganggu secara visual, kadang ada yang sampai mengalami keanehan fisik. Gangguan ini akan tetap ada sepanjang seseorang tersebut tidak meminta maaf kepada keluarga si pemilik patung tersebut. Terdengar tidak masuk akal, namun hal ini sering terjadi di sana. Yang kedua adalah jangan memandang rendah orang Dayak. Sebagai pendatang, maka sudah jadi kewajiban kalau kita harus menghormati penduduk asli setempat. Kalimantan adalah tanahnya orang Dayak, maka kita harus menghormati mereka. Jangan sekalipun mencari gara-gara atau menghina mereka. Takutnya sesuatu yang fatal mungkin akan terjadi. Orang-orang Dayak diketahui memiliki kekuatan magis yang kuat. Ketika diganggu, mereka takkan segan mengerahkan kesaktian untuk membalas sakit hatinya. Hal yang perlu diketahui, Dayak merupakan salah satu suku di dunia dengan kekuatan sihir terkuat. Tak hanya dengan sihir, orang Dayak bisa melukai musuhnya dengan mandau yang sakti atau sumpit beracunnya yang mematikan itu. Yang ketiga adalah jangan pernah mempermainkan gadis Dayak. Siapa sih yang menampik kecantikan gadis-gadis Dayak? Paras cantik dan alami itu pasti bisa menjerat siapapun untuk jatuh cinta, termasuk para pendatang. Nah, ada satu hal yang perlu diperhatikan terkait gadis-gadis Dayak. Ini adalah tentang larangan untuk tidak pernah mengganggu mereka atau mempermainkannya. Ada mitos yang beredar, siapapun yang mengganggu mereka, lebih-lebih mempermainkannya, maka dipastikan akan hilang alat vitalnya. Memang terdengar mustahil, namun sudah banyak cerita-cerita tentang ini. Hal tersebut cukup masuk akal mengingat orang Dayak memiliki kemampuan magis yang sangat ampuh. Makanya jangan pernah macam-macam dengan gadis Dayak, atau masa depanmu akan hilang. Yang keempat, sopanlah ketika mampir ke makam orang Dayak.
Akan jadi pengalaman unik tersendiri jika kita bisa mampir ke tempat-tempat sakralnya orang Dayak. Dan salah satunya misalnya adalah areal pemakamannya. Cara penguburan orang Dayak bisa dibilang cukup berbeda. Mereka membuat semacam makam di atas tanah berbentuk seperti bangunan balok yang disangga. Aturannya adalah kita harus sopan ketika ada di tempat-tempat seperti ini. Pasalnya, orang-orang Dayak amat mengeramatkan kuburan moyangnya. Jangan keceplosan mengeluarkan kata-kata tidak pantas atau mengumpat. Mereka bisa merasa terhina dan akan membuat urusan ini menjadi panjang. Dan yang terakhir adalah jangan bermain-main dengan mandau. Mandau adalah senjata keramat bagi orang-orang Dayak. Meskipun bentuknya seperti parang biasa, ia tidak bisa dipakai semaunya. Harus ada alasan khusus kenapa mandau sampai keluar dari sarungnya. Pasalnya, menurut orang-orang Dayak, mandau yang keluar dari sarungnya biasanya akan memakan korban. Makanya bagi para pendatang, jangan bermain-main dengan senjata yang satu ini. Memang sangat artistik dengan ukiran-ukirannya. Namun jangan sampai mandau tersebut tercabut dari sarungnya. Orang-orang setempat sangat menghormati senjata ini. Makanya kita pun harus melakukan hal yang sama. 5 hal ini adalah sebagian kecil dari aturan-aturan yang harus kita ketahui sebelum menjejakkan kaki di Kalimantan. Intinya, dimanapun kita berada, sebagai pendatang kita harus menghormati kebudayaan dan adat setempat. Patuhi semua hal. Dengan demikian kita akan selamat dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.